Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Masih dalam tema kenapa yang masih ada tempat angker ya. Dan sekarang ada pertanyaan dari Instagram, langsung aja kita sikapi. Dari @ozifauzirahmat. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, ini untuk Habib, jujur aku sangat penasaran. Biasanya manusia menurut hadis umurnya 63 tahun ya kisarannya. Tapi ada nggak sih ukuran maksimal usia jin ya dari kelompok jin yang tinggal? Jadi jin ini panjang apa pendek umurnya begitu? Baik, Guru? siap. Silakan Guru. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma. Masya Allah, yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah Khalid bin Walid, sahabat Nabi, pernah disuruh Nabi SAW memotong atau menebang pohon yang dijadikan sesembahan orang musyrik. Maka semua dipotong sama Khalid bin Walid. Sampai siapapun yang orang musyrik pada saat itu yang menghalangi dibantai sama Khalid bin Walid. Sudah dipotong semuanya, Khalid bin Walid balik kepada Nabi SAW melapor kepada Rasul. Wahai Nabi, semua sudah aku potong dan aku selesaikan. Maka Nabi mengatakan, fa innaka lam tasna' syai'an farji'. Maka kata Rasul, kau belum bikin apa-apa, pulang lagi balik ke sana. Ketika balik ke sana, itu nama jinnya Uzza. Ketika balik ke sana, orang-orang musyrikin lagi ngejar Uzza itu, dilihat ada seorang perempuan tidak berpakaian dengan rambut panjang, kepalanya banyak pasirnya. Itulah Uzza, kata Rasul. Maka pada saat itu juga dibunuh sama Khalid bin Walid. Jadi jin itu juga mati. Jin itu mati dan bisa mati. Cuman tidak ada nas. Ingat kan? Umur manusia juga 63 tahun. Sekitar 63 tahun. Tapi ada yang 100 tahun, ada yang 105 tahun. Begitupun jin. Tapi memang jin ini umurnya panjang. Ribuan tahun. Kecuali iblis. Iblis itu matinya nanti sampai hari kiamat. Itu iblis. Tapi kalau setan sama jin, dia umurnya ribuan tahun. Khususnya jin, panjang umurnya ribuan tahun. Dikatakan mati atau tidak? Dia mati. Maka di dalam kitab Al-A'lamu Jinni Wasyayatin, itu dijelaskan tidak ada nas. Ingatkan, tidak ada nas yang qat'i, atau tidak ada nas yang betul-betul menentukan berapa sih kisaran umur jin itu. Ada yang 5.000 tahun, ada yang 6.000 tahun panjang. Tapi dia ada ajalnya, artinya sampai juga waktu ajalnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat kullu man 'alaiha fan. Semuanya itu binasa. Illa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tetap, yang kekal selama-lamanya, tidak akan pernah musnah. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang lain, mau manusia, semuanya itu akan meninggal dunia. Cuman bagus juga sih pertanyaannya, dia mikirkan kapan jin mati. Mungkin pengen panjang. Kayak ibu-ibu kan minta doa, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan umurku. Nanti dikabulkan sama Allah, panjang umurnya sampai hari kiamat, ibu sendiri-sendirian aja. Ya, yang lain sudah meninggal semua, cuman ibu doang berjalan. Jadi tidak juga pengen panjang umur, sampai yang penting kita imannya, keberkahannya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nah, jin-jin muslim ini Masya Allah, mereka yang panjang umurnya, mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanyakan berapa batasan umur jin ini, tidak ada nas yang menetapkan berapa umur jin. Hanya nas yang mengatakan umur jin itu Allah Subhanahu wa ta'ala kasih panjang. 1.000, 2.000 tahun, 3.000 tahun, 10.000 tahun, itu umurnya jin. Kalau ditanyakan jin mati atau tidak, jin itu semuanya akan mati
kecuali iblis. Iblis juga akan mati. Cuman iblis ini karena dia dedengkotnya daripada jin dan setan, dia panjang. Karena apa sebabnya? Ketika Nabi Allah Adam, dia disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam. Ingatkan, sering saya katakan Allah suruh sujud kepada Nabi Allah Adam, bukan sujud kepada zat. Bukan sujud kepada jasad Nabi Allah Adam, tapi sujud disuruh hormat kepada keilmuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Adam yang Allah tidak berikan kepada iblis, sehingga iblis menjadi sombong. Dan saat itu juga umur iblis itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti sampai hari kiamat. Kenapa? Untuk menggoda kita semuanya. Iblis itu cari teman sebanyak-banyaknya untuk bisa teman akrabnya di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah udah tambah jelas ya, mudah-mudahan hal-hal seperti ini jadi pakem buat kita sehingga kedepannya kita jangan jadi sampai sesirik ya. Betul. Karena ini bahaya banget. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita akan dengarkan kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana dan nanti ditutup doa oleh Ustadz Syam, silakan. Kenapa ya ada tempat angker? Berbicara tentang tempat angker, sebenarnya kita lah yang membuat tempat itu angker karena mengususkan. Ketahuilah, jin itu tanpa diundang dia datang. Nah, dalam hal ini kita percaya akan adanya gaib, tapi bukan takut kepada makhluk gaib. Karena takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jin-jin ini ada memang golongan yang berusaha untuk menakut-nakuti. Bahkan membuat kita melenceng dari ingatan kita kepada Allah. Sehingga mereka itu tidak mau masuk neraka sendiri. Sehingga mengajak kita, menggoda kita. Dan ingat, mereka tidak akan bisa melakukan perbuatan bahaya terhadap manusia. Mereka hanya menggoda, mengganggu. Sebenarnya ketika nanti di akhirat kita berkata, ada yang berkata, aku melakukan ini karena diganggu, karena godaan. Kata setan itu, saya cuma menggoda tapi engkau yang melakukannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون يا الله lindungilah kami dari godaan jin dan manusia, lindungi kami daripada godaan syaitan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih guru-guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah, selamat beraktivitas. Jamaah, alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah